Jadi kalau saya agak berbeda ya dengan apa yang disampaikan oleh Menteri Keuangan, meskipun Menteri Keuangan itu betul juga menyampaikan risiko-risiko yang kemungkinan bisa terjadi di tahun 2023. Bu Sri Mulyani kan bilang kalau, ya ada kalaunya ya, jika atau jikalau bank-bank sentral di banyak negara termasuk negara maju itu hampir semuanya menaikkan suku bunga secara bersama-sama dalam magnitud yang besar, maka bisa dipastikan 2023 akan ada resesi. Jadi artinya 2023 kalau menurut saya ya masih akan survive lah Indonesia. Kalaupun resesi, itu resesinya kecil. Kalau pendapat saya sih hanya ada perlambatan perekonomian, tapi tidak akan masuk resesi. Siap Pak Sedi, menarik. Kita beranjak ke tema selainnya. Tadi sudah sangat menarik tema soal kehidupan, soal sisi kanan kira-kira. Ini sekarang di sisi kehidupan yang juga menantang dan juga sebagai bekal kira-kira ketika kita memberi yang terbaik di sisi profesionalisme kita. Nah, ini sebagai Ketua Badan Supervisi Bank Indonesia. Nah, itu Bank Indonesia itu kan kita tahu sebagai lembaga yang superpower, maksudnya yang membawahi bank-bank sangat kebijakannya sangat besar sekali kewenangannya dan kebijakannya. Dan ini Pak Sedi sebagai Kepala Badan Supervisinya. Nah ini berarti di atasnya Gubernur BI, kalau nggak kira-kira di atasnya atau di sampingnya sejajar dengan Gubernur BI. Nah mungkin bisa dijelaskan Pak soal BSBI ini Pak. Oke baik, kalau strukturnya sih begini. Jadi pengawasnya Bank Indonesia itu DPR sebenarnya. Kemudian Bank Indonesia ada di sini. Di websitenya BI juga ada itu. Kemudian Badan Supervisi itu ada di sini. Jadi Badan Supervisi itu tangan kanannya Dewan untuk mengawasi Bank Indonesia. Nah, begitu. Jadi kita diberi kewenangan dengan Undang-Undang Bank Indonesia tahun 2004 untuk melakukan supervisi kepada Bank Indonesia. Intisarinya adalah meningkatkan accountability, ya, meningkatkan transparansi, meningkatkan independensi, dan meningkatkan kredibilitas lembaga keuangan sentral, dalam hal ini adalah Bank Sentral atau Bank Indonesia. Jadi kewenangan kita diberikan oleh undang-undang. Nah, pada saat ini kebetulan saya yang diberi amanah sebagai Ketua Badan Supervisi Bank Indonesia, ini periode kedua saya. Sebelumnya saya anggota. Dari periode yang pertama itu 2017 sampai 2020, kemudian 2020-2023 kebetulan diamanahi lagi. Jadi anggota BSBI itu yang sebelum-sebelumnya ini adalah dipilih dari akademisi. Jadi Menteri Keuangan memilih beberapa akademisi, ya. Pada waktu itu saya ditelepon oleh ajutannya Pak Bambang Brojo, Menteri Keuangannya Pak Bambang Brojo pada waktu itu, kemudian ditawarin untuk aplikasi menjadi anggota Badan Supervisi. Setelah itu dikumpulkan, diberikan calon-calonnya kepada Presiden, kemudian Presiden memilih di antara yang diusulkan oleh Menteri Keuangan itu kira-kira 10 atau 11. Kemudian Presiden menyampaikan, meneruskan kepada DPR untuk dipilih DPR dari 10 atau 11 itu, atau bisa lebih dari 11. Itu dipilih 5, jadi kira-kira separohnya atau separuh lebih gugur, kemudian 5 itu ditetapkan di sidang paripurna DPR RI, diberi amanah untuk mengawasi Bank Indonesia. Nah, Bank Indonesia itu sementara ada di kantor pusat di Jakarta, ada di kantor perwakilan dalam negeri, salah satunya di Malang. Kita tadi baru ada pertemuan dengan Bank Indonesia Malang, kemudian ada di luar negeri, di New York, di London, Beijing, Singapura, dan Tokyo. Jadi amanah kita agak spreading out around the globe. Jadi ada di luar negeri, ada di kantor pusat di Jakarta, termasuk juga di daerah. Di kantor pusat dengan di kantor perwakilan daerah berbeda itu tugasnya mereka. Kalau yang di daerah tadi seperti di Surabaya, di Jawa Timur, membawahi Malang, itu tugasnya advokasi kepada pemerintah daerah, termasuk juga menjadi mitra pemerintah daerah, terutama dalam meningkatkan perekonomian daerah. Jadi tadi kita baru saja ada forum group discussion, bertiga kita,
kami, Badan Supervisi yang menginisiasi, kemudian mengajak Dewan Perwakilan Rakyat di pusat, kemudian Bank Indonesia bersama stakeholdersnya. Stakeholdersnya itu OJK, kemudian Biro Perekonomian, ada BPS dan lain sebagainya. Saya hitung tadi kira-kira lebih dari 25 stakeholders ya, termasuk perbankan, BRI dan lain sebagainya. Harapannya nanti kalau yang di daerah itu ada masukan kepada kami dan juga kepada Dewan untuk kemudian bisa menginspirasi untuk proses-proses pengambilan keputusan-keputusan terutama di DPR, supaya kemudian daerah lebih diperhatikan oleh pusat. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kalau yang hal-hal yang ini Pak, yang monumental yang dilakukan Badan Supervisi itu apa Pak? Yang itu berdampak luas kepada kebijakan di BI dan mungkin kepada masyarakat luas apa Pak selama ini Pak? Kalau yang kewenangannya Badan Supervisi itu mensupervisi terutama 4 tadi ya, tetapi kita dilarang untuk mengevaluasi kebijakannya Bank Indonesia. Jadi Bank Indonesia itu punya 3 jenis kebijakan utama. Yang pertama adalah kebijakan moneter, kemudian kebijakan makroprudensial, kemudian satunya kebijakan sistem pembayaran. Nah, dalam undang-undang yang tahun 2004 itu kita dilarang mengevaluasi kebijakan itu. Kebetulan saya mengajar ekonomi moneter di UGM. Saya melajari mengenai monetary policy, itu memang harus independen itu. Tidak boleh satu pihak pun mencampuri urusan kebijakan moneter, dalam hal ini proses pembuatan kebijakan moneter, makroprudensial maupun sistem pembayaran. Karena begitu dicampuri, maka target atau tujuannya lembaga keuangan sentral, dalam hal ini Bank Indonesia, itu susah untuk dicapai, karena direcokin, dicampurin, nggak bisa. Maka ada yang disebut dengan goal independence, di mana di Indonesia independensi itu tidak terjadi pada goalnya. Tujuannya apa? Oh ya, tujuannya mengendalikan inflasi. Inflasinya berapa? Oh ya, inflasinya katakanlah misalnya kalau yang ditarget oleh BI 3 plus minus 1, berarti paling atasnya 4, paling bawahnya 2. Yang terjadi berapa? 5,42 misalnya. Berarti goalnya tidak tercapai dari sisi inflasi IHK. Tapi core inflation-nya masih di range seperti yang ditargetkan, artinya masih tercapai. Kemudian BI itu juga punya tujuan untuk mengendalikan nilai rupiah, dalam hal ini kurs ya. Nilai rupiah itu sebenarnya 2, ke dalam rupiah berhadapan dengan barang dan jasa, yaitu inflasi, keluar berhadapan dengan mata uang negara asing, yaitu kurs valuta asing. Nah, kursnya bisa nggak dijaga oleh Bank Indonesia? Itu tugasnya Bank Indonesia. Nah, itu tidak boleh dicampurin instrumen kebijakannya. Tapi kalau goalnya ditetapkan bersama-sama Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan DPR. Tapi kalau cara untuk mencapai tujuan itu nggak boleh. Nah, Badan Supervisi nggak bisa juga mencampuri. Siapapun, presiden pun nggak boleh mencampuri. Tetapi kalau yang sudah dilakukan, saya mendengar dari RUU P2SK, Rencana Undang-Undang Penguatan dan Pengembangan ya, sektor keuangan, itu nanti direlaksasi. Jadi kita diberi hak, saya dengar ya, untuk mengevaluasi kebijakannya Bank Indonesia. Tapi saya kira itu expose. Kalau yang instrumen sebelum dibikin itu nggak bisa itu. Itu adalah theoretically dan practically harus independen, tidak boleh dicampuri bahkan oleh presiden. Siapa? Ya, jadi cukup ini ya sentral juga anunya BSBI ini dan mungkin masyarakat belum banyak yang familiar Pak ya. Nah, kita juga ini mengevaluasi anggaran operasionalnya Bank Indonesia. Kita juga mengevaluasi investasinya Bank Indonesia, kita juga mengevaluasi kelembagaannya Bank Indonesia, kita juga mengevaluasi tadi anggaran operasional, kemudian ada investasi, kemudian ada kelembagaan, ada satu lagi yaitu laporan keuangannya Bank Indonesia. Jadi kita kemudian menyampaikan hasil evaluasi itu kepada DPR, dan itu saya kira ini 4 ini besar sekali. Biasanya kemudian kita tambah dengan satu topik yang berkembang, sehingga kita menyampaikan 4 atau 5 laporan ya, setiap triwulan. Tetapi juga kalau DPR meminta sewaktu-waktu, kita akan mengevaluasi apa yang diminta oleh DPR. Tidak terbatas itu. Siap Pak. Oh ya Pak, kalau kita berbicara soal ekonomi, ini kan ini ya kemarin ada sempat
berpantun soal dari Bu Sri Mulyani, dari Pak JK soal resesi, Pak ya. Jadi Pak JK bilang jangan menakut-nakuti masyarakat gitu soal resesi, soal ekonomi suram. Nah, kalau menurut Pak Edi gimana Pak soal ekonomi Indonesia dan juga global kira-kira di tahun 2023 ini kan akhir tahun. Gitu. Oke, baik. Jadi kalau saya agak berbeda ya dengan apa yang disampaikan oleh Menteri Keuangan, meskipun Menteri Keuangan itu betul juga menyampaikan risiko-risiko yang kemungkinan bisa terjadi di tahun 2023. Bu Sri Mulyani kan bilang kalau, ya ada kalaunya ya, jika atau jikalau bank-bank sentral di banyak negara termasuk negara maju itu hampir semuanya menaikkan suku bunga secara bersama-sama dalam magnitude yang besar, maka bisa dipastikan 2023 akan ada resesi. Itu pernyataannya seperti itu. Jadi kalau bank sentral, ya katakanlah misalnya The Fed, kemudian ECB, European Central Bank, dan banyak bank-bank sentral yang lain, ya, Bank of Japan, Bank of Korea, People Bank of China, dan seterusnya, menaikkan suku bunga secara serentak bersama-sama dalam magnitude yang tinggi, jadi loncatannya tinggi, itu kan sesungguhnya cost. Suku bunga itu biaya yang harus dikeluarkan oleh bisnis ketika bisnis pinjam kredit. Jadi kalau suku bunga Bank Indonesia dinaikkan, itu artinya suku bunga kredit akan ikut naik. Sedangkan suku bunga kredit itu adalah part of cost untuk bisnis, ya. Termasuk juga di Tuku Malang ini saya kira ketika harus meminjam kredit ke perbankan. Nah kalau suku bunga kreditnya naik, ya itu artinya perekonomiannya tidak lagi bagus. Bu Sri Mulyani bilang seperti itu. Tapi ada tapinya ini harus lebih detail. Kira-kira perkembangan ke depan seperti apa? Apakah akan terus-menerus menaikkan suku bunga atau ada kemungkinan solusi dari negara-negara, terutama negara maju, Amerika, termasuk juga yang lagi berperang, itu kira-kira seperti apa? Karena sumber resesi itu kan asalnya dari konflik antara dua negara itu ya, Ukraina dengan Rusia. Termasuk pada akhirnya ada gas yang pada akhirnya dikurangi dari Rusia kepada Jerman. Jerman kemudian mau reekspor kepada negara-negara Eropa yang lain termasuk ke Kanada. Jadi karena ada Nord Stream 1 dan 2 waktu itu yang kemudian diledakkan, tapi kita tidak tahu siapa yang meledakkan, dan ada fotonya itu gasnya menjadi berkurang. Tapi juga pada akhirnya stop untuk beberapa waktu. Tapi kemudian Jerman yang menjadi motor penggerak perekonomian Eropa, itu nanti akan seperti apa? Akan krisis atau enggak di Jerman? Kita menyelenggarakan beberapa seminar pada waktu itu. Kebetulan kami di ISEI, saya ketua ISEI untuk bidang internasional, mengundang pengusaha dari Jerman pada waktu itu. Beliau bilang nggak akan apa-apa itu Jerman tahun ini, tapi belum tahu nanti tahun 2023. Ya, jadi tahun ini relatively survive tuh pengusaha Jerman, penduduk Jerman. Cuma pemerintahnya bilang di musim dingin ini double jaket, harus menggunakan jaket yang lebih tebal lah kira-kira. Tapi sementara ini kemudian gasnya bisa diimpor dari negara-negara lain selain Rusia. Jadi relatively aman. Jadi kalau Jerman aman, Eropa aman. Amerika bagaimana? Amerika sekarang inflasinya turun. Dari 8% jadi 7%, meskipun suku bunganya masih dinaikkan. Oleh karena itu, maka kita akan lihat nanti, kira-kira bagaimana perkembangan inflasi di Amerika. Indonesia juga naik kan, inflasinya sekarang 5,42, pertumbuhan ekonominya hampir 6%, jadi saya kira bagus di Indonesia. Tapi kita lihat source of crisis ini dari dua benua besar ini, Eropa dan Amerika. Kita lihat seperti apa perkembangan Eropa, kita lihat seperti apa perkembangan Amerika, termasuk juga China. China sekarang sedang mengalami masalah dalam negeri karena beberapa bagian dari negaranya di lockdown. Ya. Saya kira Anda juga tahu, orang yang di lockdown dalam tempo yang lama itu pada akhirnya capek juga itu, dan pada akhirnya stres juga, dan pada akhirnya orang akan protes. Dan di China sekarang sudah mulai banyak protes. Kenapa di lockdown? Kenapa tidak bisa melakukan mobilitas? Dan itu menghambat sekali itu. China kita lihat juga, kira-kira nanti perkembangannya seperti apa? Apakah akan semakin meruncing politik dalam negeri di China karena ada lockdown? Apakah Eropa akan bisa menyelamatkan
source of economic growth-nya di situ. Apakah Amerika tetap bisa menjangkau ekonominya tetap stabil pada perekonomian kira-kira tumbuhnya sekitar 2-3%, tapi inflasinya kan masih tinggi itu 7%. Harapannya nanti 2023 2%. Kalau itu bisa dicapai, ya kita relatively survive. Cuma Indonesia ini berbeda dengan negara-negara yang lain di kawasan ASEAN, terutama Singapura misalnya dan Malaysia. Indonesia itu kalau global ekonominya turun atau masuk jurang, katakanlah misalnya dua source of economic growth global ini Amerika dan Eropa resesi, Indonesia nggak terlalu banyak terpengaruh. Kenapa? Karena engagement kita kepada mereka itu relatively kecil bandingkan Singapura misalnya. Singapura itu proporsi ekspor terhadap GDP itu sekitar 180%. Jadi artinya ekspornya nilainya lebih besar dibandingkan GDP. Indonesia hanya maksimal 20% lah. Kadang-kadang lebih dari 20%. Jadi artinya kalau global economy turun, Indonesia akan terpengaruh, tapi terpengaruhnya tidak sedahsyat terpengaruhnya Singapura. Jadi mudah-mudahan sih kita tetap bisa survive di tahun 2023 karena inflasi kita masih bisa dikendalikan. Kemudian juga pertumbuhan ekonomi masih tinggi, ya 5,7, dan nanti diharapkan kira-kira antara 5-6% di akhir tahun. Kemudian juga unemployment-nya juga tidak meningkat luar biasa, meskipun kita tahu di daerah ada PHK, tapi unemployment-nya masih bisa terkendali, artinya masih banyak orang yang kemudian tetap bisa bekerja dengan pendapatan yang tetap. Kemudian juga business confidence-nya meskipun turun, tetapi masih positif, consumer confidence-nya juga masih oke. Kalau kita bandingkan dengan negara yang lain, banyak di antara mereka yang business confidence-nya di bawah 0. Artinya sudah tidak percaya lagi ini market terhadap kondisi perekonomian dalam negerinya. Indonesia masih oke. Jadi artinya 2023 kalau menurut saya ya masih akan survive lah Indonesia. Kalaupun resesi, itu resesinya kecil. Kalau pendapat saya sih hanya ada perlambatan perekonomian, tapi tidak akan masuk resesi. Tapi untuk pertumbuhan ekonomi masih diprediksi masih di atas 5 Pak untuk tahun depan. 5,3% saya kira masuk akal itu. Ekspektasi pertumbuhan ekonomi 5,3%. Mengapa? Ya karena demand untuk komoditi termasuk juga harganya itu naiknya luar biasa ya, seperti misalnya batu bara, ketika mereka nggak punya gas maka ngimpor batu bara dari Indonesia. Tetapi untuk komoditas yang lain itu berbeda 2022 dengan 2023. Kalau di 2022 itu perbedaannya jomplang antara komoditas, katakanlah misalnya yang natural resources dengan beberapa yang lain, itu perbedaannya luar biasa. Nanti di 2023 relatively balance, meskipun nanti itu akibatnya ke penerimaan negara yang juga tidak setinggi seperti 2022. Jadi kira-kira bagaimana cara menyelesaikan itu? Itu ada di Undang-Undang P2SK yang kemarin diketok RUU-nya di tanggal 15 Desember. Itu bagaimana koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter dan DPR. Itu nanti seperti apa, sudah ada semuanya di situ. Cuma belum tahu ya, sekarang masih di mejanya Presiden. Nanti kita lihat perkembangannya seperti apa. Tapi kalaupun Presiden tidak menandatangani misalnya, tapi saya yakin Pak Jokowi firm dengan itu nanti akan diatur koordinasi antara BI terutama dengan Kementerian Keuangan untuk menanggulangi perlambatan ekonomi, bukan resesi kalau menurut saya. Ya. Pak, kalau kaitan dengan tahun politik kan mau 2024 ya, ini tahun depan 2023 itu kayaknya apa berpengaruh Pak soal terhadap ekonomi kita? Ya. Kalau mengacak tahun 2018, 2019 kemarin. Iya, saya kira dugaannya Mas Torek tepat itu. Biasanya di tahun politik itu demand untuk goods and services, untuk barang dan jasa meningkat ya. Ya karena menyiapkan kekuasaan itu kan butuh ransom yang banyak. Oleh karena itu maka kebutuhan terhadap transportasi, kebutuhan terhadap barang-barang basic needs, termasuk juga manufacturers good, itu meningkat biasanya di tahun-tahun menjelang pemilihan umum. Apalagi kalau pemilihannya bareng gitu ya, antara Presiden dengan DPR misalnya, dan juga dengan DPRD. Saya kira itu nanti akan menciptakan demand yang meningkat. Dan itu source of economic growth Indonesia itu salah satunya adalah pengeluaran masyarakat untuk membeli barang dan jasa.
Tahun politik itu menguntungkan di satu pihak. Mengapa? Karena demand meningkat, pengeluaran meningkat, 50 until 60% dari pertumbuhan ekonomi Indonesia itu didorong oleh konsumsi yang meningkat, maka pertumbuhan ekonominya meningkat. Jadi itu salah satu yang bisa mempertahankan pertumbuhan ekonomi, dan saya kira masuk akal itu 5,3%, termasuk juga saya kira kemungkinan selesainya persoalan Ukraina dan Rusia itu tidak akan selama seperti yang dibayangkan oleh orang-orang. Jadi sangat mungkin dan terjadi solusi-solusi di luar politik ya. Mengapa? Karena begini. Ini sekedar pengetahuan bersama ya. Jadi antara ekonomi dan politik itu kan berkaitan tuh. Kadang-kadang politik disebut masalah politik disebabkan oleh ekonomi, demikian pula sebaliknya. Nah, yang sekarang ini episentrumnya ada di politik kan, dan di dua negara itu. Kemudian menyebar masalah politiknya ke daerah sekitar, ke Eropa, akhirnya ke Asia dan seterusnya sampai ke Taiwan. Amerika kirim Pelosi ke Taiwan, kemudian Cina nggak senang dan seterusnya dan sebagainya. Akhirnya timbul ketegangan-ketegangan. Termasuk juga saya kira ada lobby-lobby politik ya, yang dilakukan baik oleh Eropa, Amerika, dan seterusnya. Kita kenalnya sebagai lobby di military industrial sectors. Itu tentu besar sekali itu lobbynya untuk melanggengkan pertikaian itu. Karena dengan pertikaian itu kan jualan senjata, jualan bom, dan seterusnya itu menjadi demandnya meningkat. Baik dibeli oleh Rusia di pasar gelap maupun dibeli oleh Ukraina melalui berbagai macam saluran. Lobby militer itu nanti kalau menurut saya akan dikalahkan oleh lobby-lobby ekonomi. Saya kasih sekedar pengetahuan. Di Eropa Barat, itu bond yang diciptakan, itu kira-kira nilainya sekitar 20 triliun. Sementara NATO dan Amerika itu menciptakan obligasi atau bond itu yang dicetak itu kira-kira 30 triliun nilainya. 30 triliun US dollars bukan rupiah. Total kalau hanya dari dua negara bagian itu, dari dua bagian dunia itu kira-kira nilainya 50 triliun US dollars. Sementara kita tahu suku bunga sekarang naik. The Fed itu naikin suku bunga 50 basis point di awal periode, kemudian naik lagi, akhir nanti 2023 rencananya juga akan naik lagi. Artinya apa? Artinya biaya yang harus dikeluarkan untuk financing bond di global economy itu kira-kira naiknya sekitar 3%. Ini suku bunganya aja ya, 3%. Kalau 3% dikalikan dengan 50 triliun, itu kira-kira jatuhnya 1,5 triliun US dollars. 1,5 triliun US dollars untuk financial market global itu terlalu berat. Karena itu maka financial market akan memberikan respon kepada apa yang terjadi di sektor politik. Oleh karena itu maka nanti yang bisa menyelesaikan persoalan Ukraina dan Rusia itu bukan Putin, bukan pula Zelensky, bukan pula Biden, atau bukan pula sekjennya NATO, tapi orang yang namanya Jay Powell. Jeremy Powell itu gubernur bank sentralnya Amerika. Kalau dia terus-menerus menaikkan suku bunga, itu akan memberatkan di sektor ekonomi, khususnya financial market. Dan orang-orang global finance ini tentu tidak akan mau menanggung biaya dan bahkan hanya suku bunganya dari 1,5 triliun dalam 1 tahun. Terlalu berat bagi mereka, kerugiannya terlalu besar. Dan mereka kan juga punya pengaruh politik, pengaruh militer, dan seterusnya. Mereka tentu akan berusaha mencari solusi itu. Dan pada akhirnya, solusi dari financial market ini akan mengalahkan persoalan-persoalan politik. Oleh karena itu, Ukraina dan Rusia itu kalau menurut saya, bukan persoalan jangka panjang itu. Kalau suku bunga terus-menerus dinaikkan oleh The Fed, oleh Jay Powell namanya, itu nanti suku bunga yang di negara-negara lain juga ikut naik, biaya untuk financing global bond itu makin mahal, artinya akan ada respon untuk membalikan itu. Ada sesuatu yang naik itu pada akhirnya akan mencapai puncaknya, nggak akan bisa lagi menanggung di financial market. Nah, begitu itu terjadi, maka selesailah konflik itu. Siap. Itu kira-kira kalau dinaikkan suku bunga terus-menerus itu, kira-kira selesai kapan itu, Pak? Kalau dari perspektif ini ya ekonomi gitu,
yang berdampak besar akan perekonomian. Kalau prediksi Bapak untuk perang ini kapan selesai gitu, clear gitu kira-kira? Ya, itu 1,5 triliun itu sudah sangat berat itu buat financial market. Dan orang-orang globalis itu kira-kira memperkirakan 1,5 triliun itu is untenable, tidak bisa bertahan lama. Cuma berapa bulan atau berapa tahun itu tidak ada yang tahu, tapi kira-kira bebannya sudah sangat berat itu 1,5 triliun hanya untuk membayar bunga karena beban bondnya semakin meningkat. Jadi kita tunggu saja kira-kira financial market akan mampu menanggung berapa bulan ke depan. Itu terutama faktor utamanya adalah seorang gubernur namanya Jay Powell, dan dia menjadi barometer seluruh gubernur bank sentral di seluruh negeri. Jadi kalau dia lagi menyampaikan press release, itu seluruh bank sentral di seluruh dunia mendengarkan itu, karena menjadi acuan kira-kira nanti dia akan melakukan kebijakan apa di negaranya, termasuk Indonesia. Jay Powell itu nggak bisa diintervensi oleh Biden gitu, nggak bisa, Pak? Nggak bisa. Jadi itu termasuk apa yang saya sampaikan tadi sebagai instrumen independen. Bagian dari tools atau instrumen dari bank sentral itu adalah kebijakan moneter. Nah, kebijakan moneter itu salah satu bentuknya adalah interest rate, ketetapannya berapa, mau naik mau turun tetap itu kewenangannya gubernur bank sentral. Presiden nggak bisa mempengaruhi. Tapi kalau goalnya bisa diciptakan bersama-sama. Okay. Ya. Siap Pak, menarik sekali obrolan kita sore ini Pak. Pertanyaan terakhir untuk milenial yang mungkin sedang berkarir, seperti anak Bapak satu sedang berkarir, kira-kira 3 kata apa yang perlu mereka pegang, value atau pedoman yang harus dipegang oleh milenial atau orang yang sedang meniti karir? Ya, silakan Pak. Itu tadi saya kira ada 3 kalau saya boleh menyampaikan values. Yang pertama tadi yang sudah saya sampaikan, if you can give more than expectation to others, then you will be successful. Itu hukum alamnya seperti itu. Kita berikan yang terbaik atau lebih baik dibandingkan yang diinginkan oleh orang lain, siapapun orang lain itu, partner dagang Anda, partner bisnis Anda, mahasiswa Anda, atau dosen kamu di kelas misalnya, kamu bisa memberikan lebih dibandingkan yang diharapkan oleh dosen, maka mahasiswa itu pasti dapat A itu. Itu pasti. Yang kedua, saya kira adalah hubungan. Jadi hubungan, interaksi itu harus betul-betul diperhatikan oleh generasi muda. Pada saat Anda menjadi mahasiswa, bikinlah teman sebanyak-banyaknya. Karena teman itulah yang akhirnya akan saling menolong satu dengan yang lain. Dengan hubungan yang baik, maka biasanya karirnya akan baik juga. Tapi kalau hubungannya terhambat, ya sudah, akhirnya sesama teman hubungannya nggak bagus, ya nggak akan bisa naik, nggak akan bisa berkarir dengan maksimal. Itu yang kemudian disampaikan oleh beberapa CEO yang waktu itu kami rutin undang ke UGM, ke FEB UGM. Saya buat program namanya CEO Talk the Walk. Hampir setiap minggu itu. Jadi 1 tahun 52 kali kira-kira saya undang direktur-direktur utama dari bank, dari perusahaan-perusahaan, dari perusahaan BUMN, termasuk juga prominent person, profesor-profesor yang kita anggap bisa menginspirasi orang-orang, kita undang ke UGM, dan kira-kira sama itu nasihatnya. Jadi binalah hubungan sebagus mungkin, semulia mungkin, sedahsyat mungkin. Itu akan saling bisa membantu ketika nanti usianya sudah bertambah. Jadi sejak dari mahasiswa membina hubungan itu, Anda kalau perlu dari Fakultas Ekonomi ya belajarnya juga di Mathematics, sit-in untuk mata kuliah yang berkaitan dengan mathematical economy misalnya, atau di engineering di Fakultas Teknik. Dan juga demikian pula berteman dengan mereka. Jangan hanya melulu kalau belajar ekonomi ya temannya ekonomi aja. Saya kira itu nanti akan mempersempit ruang gerak Anda pada saat Anda sudah berkarir. Jadi hubungan itu penting sekali. Saya kira itu nggak mudah tuh membina hubungan. Saya kira Pak Aqua itu sudah mengajarkan kepada kita, silaturahim atau hubungan itu betul-betul akan memperpanjang usia, tapi juga meningkatkan rezeki. Itu janjinya Tuhan seperti itu. Tapi juga dalam praktek-prakteknya hubungan yang bagus itu akan meningkatkan karir Anda. Dan yang ketiga, saya kira sama dengan yang saya sampaikan tadi, jadi orang itu yang kalau bisa mencontoh idolanya yang
bisa memberi manfaat kepada orang lain. Jadi orang yang terbaik itu adalah orang yang bermanfaat buat orang lain. Orang yang terbaik adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Orang yang terbaik adalah yang kalau yang Muslim belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Dan itu kata-katanya Tuhan melalui hadis ya. Hadis Bukhari dan hadis Ahmad sahih. Artinya kalau kita lakukan, insya Allah kita menjadi orang yang bermanfaat, menjadi orang yang berakhlak mulia, dan menjadi orang yang akhirnya bisa mengajarkan hal-hal yang baik dari sumber utama yang bukan ditulis oleh orang, tapi ditulisnya langsung oleh Tuhan, yaitu Al-Quranul Karim. Saya kira begitu, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang terbaik. Terima kasih Mas Torik. Siap, terima kasih Mas Edi, kita banyak ini 12 SKS kita mohon maaf. Sore ini. Ini hanya sekedar sharing aja. Ya, banyak manfaat dan bukan menggurui. Insya Allah akan bermanfaat bagi yang menonton. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.